Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Alhamdulillah senang malam Allah Azza wa Jalla melalui mudahnya kajian kita pada tempat Al-Majlis Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz. Kita masih di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab As-Shalat dan tema kita berkaitan tentang sholatul jamaah, tentang sholat jamaah. Yashir mengatakan hukum sholatul jamaah fardu aini ala rijal illa min ma'rufin. Jadi hukum sholat berjamaah adalah fardu ain bagi kaum laki-laki kecuali jika ada uzur. Jadi fardu ain itu kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu manusia. Bagi kaum laki-laki kecuali kalau itu semua wajib. Ketika dalam artinya maksudnya yang utama. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda walladzi nafsi biyadihi laqad amartu an amru bi haqqin fayuqam thumma amuru bis-sholati fayu'adzana laha thumma amuru rajulan fayaquman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim juyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu ya'ibu arfan sami'an Tauhid masih, kata masih, la syarifah syarif. Kalau di malam. Jadi Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam beliau demi zat yang jiwa ada di tangannya. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar dikumpulkan kalimat. Kemudian aku perintahkan untuk sholat dekat, pada sholat di dekat. Fayu'adzana kemudian dikumandangkan agar thumma amru rajulan fayaquman nas. Kemudian saya perintahkan seorang laki-laki kemudian dia mengimami manusia. Thumma ukhalifa ila rijalin fa ukhalifu alaihim buyutahum. Kemudian saya pergi menemui orang-orang yang tidak dari jamaah. Lalu saya bakar rumah mereka. Kemudian yang masalah Nabi beliau bersumpah walladzi nafsi biyadihi, minta buat bertarik tangan
law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan samina aw mirfatain. Seandainya salah seorang di antara mereka annahu yajidu arqan samina, mendapatkan daging gemuk, atau ulangi dagingnya gemuk, atau mirfatain ma baina dil faisha hasanatain, yang duanya baik, la syahida isya sunnah, ia akan habis sholat 3 orang. Hadis ini maksudnya menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki itu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengancam kaum laki-laki yang tidak hadir berjamaah akan dibakar umat mereka. Padahal hadirnya sekalian, ketika seseorang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah, maka tidak diancam. Orang tidak tahajud, orang tidak doa, orang tidak witir, jadi tidak diancam. Jadi orang-orang yang tidak hadir berjamaah Nabi ancam akan dibakar umatnya. Jadi kalau kemudian hadir berjamaah itu hukumnya sunnah, ini sulit diterima. Masa kok sunnah diancam? Sehingga inilah dari yang diganti oleh para ulama kita bahwasanya hadir berjamaah kaum laki-laki wajib. Jadi yang kedua adalah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan akan Nabi rajul akram. Datang kepada Nabi seorang laki-laki. Tepatnya adalah Abdullah bin Ubay, Abdul sahabat yang matanya itu termasuk salah satu muhadin Nabi. Dan Nabi itu memiliki 4 mata. Di Mekah 2, di Madinah. Di Mekah itu ada Sa'ad al-Qurazi dan Abu Mansur. Di Madinah ada 2, ada Bilal dan Abdullah bin Ubay. Maka ketika beliau mendatangi Nabi, karena beliau buta, faqala, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qadi. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang bisa untukku. Tidak masjid untuk apa? Dia bukan. Tidak ada seseorang yang bisa membantu dia nuntun ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun bertanya kepada Nabi atau meminta kepada Nabi an yurkhisa lahu fa yusalli fi baiti, agar Nabi memberikan rukhsah keringanan agar apa? Diizinkan sholat di rumah. Warah Rasulullah, maka Nabi memberikan rukhsah keringanan. Falamma walla, ketika dia beranjak pulang ini apa namanya, pulang da'an Faqala, maka Nabi bersabda, hal tasma'un bidana islam, apakah kau dengar suara adzan? Itu alasan tanya, dengar adzan tidak? Sehingga ada masalah yang orang ini tak wajib di zaman itu. Di antara apa salah satu hilangnya atau alasannya dengar adzan. Dan adzan di sini, ingat ya, bukan adzan menggunakan kalau suara dari jarak mungkin beberapa kilo terdengar. Tandanya ketika orang naik mimbar, naik menara,
kemudian menggunakan adab tanpa pengasuhan, maka yang beda itu wajib apa untuk kan. Terus kan, jadi ketika Nabi bertanya, apakah engkau mendengarkan suara? Fakala dia benar, ya benar. Kalau mendengarkan al-jin, kalau begitu kamu wajib untuk lafaznya tegas wajib. Baik aja maksudnya beliau seorang sahabat yang nggak ada yang runtuh. Kemudian di zaman dulu Madinah itu tidak seperti sekarang. Masih banyak kebun, ada binatang buas. Sehingga ketika minta udzur untuk diberikan sholat di rumah itu wajar. Banyak alasan ini. Tapi ternyata ketika Nabi bertanya dia menggunakan anak, maka Nabi menyuruh apa? Tetap hadir. Jadi kalau kemudian badan kita sehat, mata menghilang, misalkan, kok kemudian dikit-dikit, nah ini masalah. Jika sampaikan dari dulu tidak apa-apa. Ada seorang ibu, ini orang puasa. Dia masuk Islam karena dinikahi oleh pendatang. Ketika suaminya meninggal, jadi dibujuk oleh tetangganya untuk murtad, untuk kembali apa? Tapi dia kekeh, nggak mau. Tapi yang tidak masalahnya ini menarik. Ketika di beberapa karena motif saking inginnya selalu di masjid, yang kalau kita salah itu satu kecamatan mungkin satu masjid, mungkin kerja cuma saking pengennya sholat di masjid, dia ingin kalau ingin sholat maghrib berangkat harus dari asar sholat masjid. Nah itu sama perempuan, padahal nggak wajib, tapi kemauan saking pengennya kan pas normal. Dia berangkat ke masjid. Dan apa? Saya masih pakai genset. Ini perempuan saking cintanya dengan masjid, ingin sholat jamaah, rela jalan kaki, dia tidak lampu. Masjid itu jamaah sekali tinggal di sana, lampu di mana-mana, masjid sudah pakai AC, sudah karpet dan sebagainya, dan punya kendaraan. Jadi kita kalau apa aja, dikit-dikit tahu dulu, dikit-dikit alasan. Jadi masalah surga itu harus dibalas dengan harus apa? Tidak menunggu keras. Tidak dengan budaya mana? Dikit-dikit, dikit-dikit hujan. Fastar itu kayak belum. Jadi selagi kita hidup di dunia itu tidak ada istirahat itu ketika kaki kita pertama kali melangkah menuju surga. Disebutkan dua masuk itulah urusan. Jadi selagi masih di dunia kita harus fastar dikul khairah, banyak beramal soleh, berbanyak zikir, berbanyak qiraatul Quran, berbanyak sedekah, berbanyak taklim dan sebagainya. Karena waktu kita sih tidak panjang dan sebagian waktu sudah kita habis, tinggal sisa. Maka sisa-sisa waktu ini dan sampai kemudian kita maksimal untuk mendekatkan diri kita ke Allah. Kita kembali ke Allah tapi kemudian jauh. Nah, itu masalahnya. Kita itu ingin menuju Allah. Kalau kemudian ternyata kita menjauhkan diri, cepat. Kata salahnya harus dilaksanakan. Makanya surat An-Nas itu turun di ayat. Dan itu surat yang terakhir turun tahun. Nabi cerita pasal bisnisroh
idza ja'al khulafah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Disuruh bertasbih, beristighfar. Maka ini syarat. Ketika usia kita sudah semakin bertambah, banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar. Tuhan Allah saja. Itu aja masalahnya. Jadi yang lain wa'an akhidah. Allah dia mengatakan man sarrahu an yalqallaha wa dan muslim. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di akhirat dalam kondisi sebagai muslim, falyuhafidh ala haula'i shalawat, maka hendaklah dia jaga salat 5 waktu, jaga. Hayathu yunada bihina, ketika apa dikumandangkan adzan, dengan langsung juga. Dan kemudian santai-santai nanti. Wah, nggak bisa santai, nggak bisa jam. Fa inna Allah syar'a li nabiyyikum, karena Allah azza wa jalla telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah al-huda, sunnah al-huda. Sunnah yang memang ada dasar petunjuk, sebagai dasar petunjuk. Pertama. Wa innahunna min sunnahil huda. Sungguhnya sholat 5 waktu itu termasuk sunnah al-huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang kondisi ini sholat di rumahnya, la taraktum sunnah Nabi, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la taraktum, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian telah tersesat. Wa ma min rajulin yatahharu fayuhsinu at-tuhur, dan tidaklah seseorang dia bersuci kemudian membaguskan taharahnya, suci bersucinya. Thumma ya'midu ila masjid, kemudian dia datang ke masjid, pergi ke masjid. Min hadhihi masajid, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yatuha hasanah, kecuali Allah azza wa jalla akan catatkan untuknya dengan setiap langkah yang dia langkahkan satu ketika. Bismillah, 1, tulis 1 kali, 2, 3, langkah. Ketika kita datang ke masjid, ini motivasi untuk orang yang banyak jauh dari masjid, tetap agar apa yang masalah agak dicatat banyak. Tapi ingat ya, jangan menjadikan kerja orang yang cumanya apa dekat akhirnya memutar. Enggak. Jadi hadis ini motivasi untuk orang yang punya jauh, biar tetap hadir di masjid. Biar apa? Tetap hadir di masjid. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan dengan satu langkah itu Allah azza wa jalla akan mengatakan satu derajat. Wa yaqutu anhu biha sayyi'ah, dan dengannya Allah juga melakukan satu kesalahan. Walaqad ra'aitu wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun maqlubun nifaq, dan sungguh tidaklah kami melihat seseorang yang tidak hadir salat berjamaah kecuali yang munafik, yang benar-benar nifaq. Maka benar-benar awal nifaq. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqala fi shalah, dan sungguh ada seseorang yang dia didatangkan dengan dipapah oleh 2 orang sampai kemudian ditegakkan atau berdirikan di anak Rasul. Ini jauh sendiri sampai kemudian yang sakit dipapah untuk datang ke masjid. Sehingga ini masalahnya, nah ini menunjukkan bahwasanya perkara sudah berjalan itu sangat besar. Maka gini maksudnya, yang terjadi selama
Kalau ada seorang yang biasa tidak bisa sholat di masjid, mana yang dia sholat di rumah dengan berdiri, tapi memang kita di kanan berdiri, ya mungkin apa namanya bisa, tetapi mungkin syaratnya ada rekor. Jadi itu bisa dilakukan kalau sendirian misalnya. Apa tetap dia datang ke masjid sholat itu, mana yang di masjid duduk, di rumah berdiri, tetapi dia sendiri. Itu sama benar. Ada yang mengatakan di rumah berdiri lebih afdal, ada yang mengatakan di masjid dengan duduk tapi jamaah dia lebih afdal. Dari pendapat yang kuat Allah Ta'ala di masjid lebih afdal, walaupun dia itu misalkan seperti itu. Kenapa? Karena masalah pada sholat berjamaah itu, masya Allah jamaah sama luar biasa, cuma luar biasa. Bagaimana masalahnya wajib Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bi bersabda man sa'an nidaa falam yaqif fala salata lahu illa min 'udri. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak datang, maka tidaklah salat baginya kecuali karena uzur. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini seperti Syekh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Boleh berhujjah dengan hadis ini. Orang yang sholat sendirian di rumah tanpa wudu tidak sah. Kenapa? Tadi barang siapa yang mendengarkan dan kemudian tidak datang, ada sholat. Maka sholat kalau jangan kau tidak sah. Kecuali kalau dia sama dengan istrinya, itu masih sah. Menurut syariat Islam. Tapi kalau ada wudu boleh nggak masalah. Tapi kalau tanpa wudu boleh pendapat ini sah. Walaupun pendapatnya Pak sah, tapi berdosa. Sah tapi dia berdosa. Tapi artinya ketika ada seorang ulama yang berpendapat seperti itu, harus menangkan ini. Jangan kemudian mudah-mudahan tanpa wudu kemudian sholat itu mana ada alasan dia ada usaha untuk usahanya atau apapun bertak. Kemudian masalah Abi Darda dari Abu Darda dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi as-salatu illa qad istahwada alaihim." Tidak tiga orang yang berada di suatu ataupun di kampung pelosok yang dimana mereka tidak menegakkan sholat jamaah. Jadi adalah tiga orang kan bisa jamaah yang ada di satu qarya desa atau badui itu ya pelosok. Kemudian mereka tidak menegakkan sholat berjamaah kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Fa'alika fil jamaah, maka wajib bagimu untuk mengadakan jamaah. Fa'inna ma yakulu dzikru al-qasir, karena segala itu akan memakan kambing yang apa? Kambing yang tersesat atau memisahkan diri. Segala itu akan memakan kambing yang memisahkan diri dari rombongan. Sehingga ini masalah yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki yang mukallaf maka hukumnya fardu ain, kewajiban yang memang diwajibkan pada setiap individu. Kemudian masalah apa fadilahnya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah.
Di sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian 27 derajat. 27 apa? Derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan apa jumlahnya berbeda. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala yang akan didapatkan setiap orang itu beda-beda. Dan itu nanti tergantung apa? Faktor kekhusyuan, keikhlasan dan sebagainya. Sama-sama datang, tapi kadang pulangnya beda-beda. Sama seperti orang kerja, tidak sama hasilnya. Orang sholat pun sama, sama-sama berlatih. Kadang ada yang ternyata sholatnya hanya sekedar menggugurkan wajib. Ada yang bahkan tidak sah. Ada yang hanya mendapatkan sekian pahala. Dan ini ingat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti itu. Dan kemudian masalah Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fil jama'ati, salatnya seorang laki-laki di dalam jamaah tudha'af, dilipat gandakan atau lebih afdal daripada salat seorang di rumahnya, wa fi suqi ataupun di pasarnya, khamsan wa ishrina dhifan, 25 kali lipat. Wa dzalika anna idza tawaddaa fa aksara wudu. Yang demikian itu dikarenakan ketika seseorang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidaklah ada yang menjadikan dia keluar kecuali sholat. Maka tidaklah satu langkah yang dia langkahkan kecuali dengannya dia akan ditingkat derajat. Wa khudtu anhu biha khati'ah. Begitu pula dengan langkah tersebut akan dihapuskan apa? Satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan ketika dia sholat maka malaikat terus-menerus bersolawat untuknya, berdoa. Madama fi musallahu, selagi dia tetap di tempat sholat. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah berikanlah salawat kepada, ya Allah berikan rahmat kepada. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara sholat, dan salah seorang di antara kalian tetap dianggap sholat selagi menunggu sholat berikutnya. Atau hadis lain kemudian nunggu isya, dia tidak sholat. Sehingga ketika itu berlaku larangan bagi orang yang sholat. Contoh misalkan tasbih, ini nggak boleh. Ketika sholat seperti ini nggak boleh, namanya tasbih, itu dilarang. Maka ini pun juga terlarang bagi orang yang sudah berwudu kemudian ingin pergi ke masjid. Karena ketika dia sudah berwudu kemudian ingin sholat wajib misalkan, dia agak sedang sholat, sehingga sambil jalan seperti ini nggak boleh. Kalau setelah maghrib ingin nunggu isya, nunggu waktu sholat berikutnya, dia pun dianggap dalam kondisi sholat. Sehingga ketika nunggu isya, nggak boleh gini. Kenapa? Karena dia dianggap apa? Sedang sholat. Tapi kalau dia ingin pulang ke rumah, itu tidak masalah. Tapi kalau dia nunggu di masjid, nunggu waktu isya misalkan, maka larangan. Ketika sholat itu pulang, ya seperti itu tasbih. Rasanya dilarangin, iya dari sini. Bayangkan kalau kemudian satu jam, berapa pahala? Mungkin kalau kita sholat selama 1 jam, berapa? Tapi bisa dengan kita mendapatkan pahala sholat 1 jam dengan apa? Dengan menunggu sholat berikutnya. Yang menunggu sholat apa? Sholat berikutnya. Kemudian masalah Al-Quran Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bi bersabda man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid wa raha, pergi, maka Allah sediakan untuknya tempatnya di surga. Kullama ghada aw raha, setiap dia pergi ke masjid. Sehingga saja
Ini di antara fadilah menghadiri sholat jamaah. Maka dengan hal tersebut dia akan ditinggikan derajatnya, kemudian dihapuskan kesalahannya. Itu pula jamaah sholat disediakan untuknya 4 surga. Sehingga kalau tidak udur, maka ingat jamaah sekalian, jangan kemudian bermudah-mudahan sholat di bawah waktu itu. Jadi kalau ada udur, hujan datang atau sakit, silakan dipaksa. Tapi kalau tanpa ada udur, usahakan untuk tetap sholat berjamaah di masjid seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan, silakan. Belum kesadaran. Tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita baca di jam-jam waktu menuju waktu sholat di masjid tampak. Apabila kamu mengetahui, misalnya, mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat isya, keutamaan bila kamu tahu, maka kamu akan mendatangi keduanya itu sekalipun dengan merangkak. Nah ini saya sering baca itu, selalu saya resapi kata-kata demikian. Kita aja sehat, kaki fisik dan faktor. Demikian masih ada kemampuan mendatang. Insyaallah selama ini insyaallah saya. Kata-kata di sini merangkai ini taruhlah seperti dikatakan pada Ustaz tadi, misalnya kena halangan yang mungkin memang sakit masih mampu berdiri. Tapi kemudian ada yang mengatakan misalnya usah diantar aja ke masjid, tidak apa-apa, bisa kuat diantarkan kalau di papa atau silakan ya. Tapi terus yang mengatakan tidak ada misalnya ini. Tidak ada yang mengatakan, keinginannya ada. Ya keinginannya walaupun siapa sakit ingin datang ke masjid, udah tidak apa-apa, dibonceng aja lah. Niat saya itu ada. Itu. Nah, ini dengan ungkapan kata-kata itu memang sangat terenyuh, sangat indah sekali. Saya lihat gitu. Itu terima kasih. Sedikit tafsirnya kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Masya Allah. Jadi artinya masalahnya jadi memang tadi kalau kita bisa hadir itu sangat hadir. Karena berapa banyak ya orang-orang yang mereka tinggal mungkin di satu tempat yang situ ternyata tidak ada jamaah, mungkin di daerah minoritas yang mereka sangat merindukan sholat berjamaah. Seperti tadi seorang wanita, saking ingin sholat berjamaah sampai dia jalan kaki. Maka kita jamaah sekalian yang ada fasilitas dalam artian dekat masjid, ya, dari kendaraan pun ada. Kalau bisa hadir, kalau bisa hadir, karena ingat di sholat jamaah itu banyak masalah-masalah yang akan didapatkan, banyak kebaikan. Sehingga yang kemudian dipikir udur. Soalnya udur boleh, tetapi hadir berjamaah itu lebih afdal. Hadir berjamaah lebih afdal. Walaupun dalam artian dia punya udur. Kalau dia tetap merangkak, itu jauh lebih afdal. Tapi kalau kemudian misalkan ya, tidak bisa sama sekali, bisa. Atau dia tidak mengantar dan sebagainya misalkan. Maka kalau termasuk kebiasaan dia adalah berjamaah di masjid, maka walaupun dia sholat di rumah, maka dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Dan ini itulah yang masalah di antara keutamaan ibadah yang istiqomah. Kalau kita istiqomah menjaga terus jamaah di masjid, kemudian suatu ketika kita sakit dan ingin, tapi nggak ada yang nganterin misalnya, maka silakan tetap sholat di rumah para jamaah. Dan ini juga sebagai tafsiran firman Allah Azza wa Jalla, "Falahu
ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak akan ada putus-putus. Sebagai ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan ya, atau ayat ini sebagai dalil bahwa orang tua yang sudah sepuh ketika di masa mudanya dia menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, maka dalam kondisi yang sudah sepuh sehingga dia tidak bisa ibadah lagi, baik itu sholatnya sudah tidak bisa jamaah, kemudian yang dulu rutin Senin Kemisnya sudah ya, sepuh kemudian tidak bisa rajin sedekahnya, dulu mungkin belum pensiun, sekarang sudah pensiun akhirnya berkurang misalkan, maka bagi orang tua seperti ini falahu ajrun ghairu mamnun, maka bagi dia pahala yang terus menerus mengalir dan tidak akan ada putus-putusnya. Ini penting ketika keluarga kita masih sehat, kita masih punya harapan, biasakan untuk istiqomah ibadah. Nanti ketika waktu-waktu yang kita sudah tidak mampu, pahala itu terpenuhi. Bahkan yang masalahnya ketika kita sudah wafat, kalau memang ada amal jariah itu mengalir. Nah sehingga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ustaz ingin bertanya, Silakan. masalah setiap langkah ke masjid kan dihitung satu kebaikan. Jika pakai seperti kendaraan itu tetap dihitung kebaikan atau tidak? Kan kayak kaki saya nggak bisa jalan jauh, harus pakai kendaraan kauci. Nah, yang maksudnya kalau hadisnya berbunyi apa? Langkah. Tapi bagi orang yang dalam artian yang maksudnya tidak bisa jalan karena memang jauh, ya. Sehingga mau tidak mau harus pakai kendaraan. Atau kemudian tetap dicatat setiap langkahnya akan dihapuskan pahala. Jawabannya iya sama. Terus bagaimana menghitungnya? Allah tahu. Allah Maha tahu seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian dia bisa jalan jaraknya dekat, dia jalan kaki, itu lebih afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka silakan boleh pakai kendaraan seperti itu. Kalau misalkan jalan kita jauh, jalan kaki, ya justru kalau dipaksakan sampai masjid sudah selesai, ya sudah silakan naik kendaraan seperti itu. Tapi kalau dekat dan mungkin datangnya pagi-pagi misalkan, maka tentu itu lebih afdal, tentu lebih afdal. Apalagi pas mau Jumatan, itu ada hadis khusus ya, hadis khusus dia datang kemudian tidak naik kendaraan, itu lafaznya jelas, disuruh apa naik apa, disuruh jalan kaki. Dan itu nih pahalanya beda seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya tidak mampu ya maka diperbolehkan, tapi tetap dia mendapatkan pahala tadi. Dan Allah Maha tahu dengan langkah-langkah kita seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya. Demikian yang maksudnya mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.